warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syariati nusukil haqqi ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila jami'il anam syahadatan tunjina min adzabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayyidil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu maulana azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita hormati, pemirsa guru kita Al-Habib Ali, juga Al-Habib Alwi, juga guru kita pemirsa Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Gunawan. Kita doakan guru-guru kita semuanya semoga Allah selalu disehatkan jauh batinnya. Amin. Dikaruniai umur yang panjang yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah. Amin. Dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan keluarganya jadikan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para asatidz, para bapak-bapak, tokoh masyarakat, bapak-bapak, jamaah sekalian, khusus segenap tim hadroh dan para pebaca maulid Iqtuduron yang saya hormati, rahimakumullah wa hafizakumullah wa hafizakumullah. Termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, siapapun di antara kita yang oleh Allah dimudahkan, diberikan pertolongan untuk bisa duduk hadir di majlis maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena apabila kita hadir dulu berkumpul di majlis maulid atau di majlis zikir atau di majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan curahkan rahmatnya kepada kita, memberikan ampunannya kepada kita, dan akan memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan kebarokahan kepada mereka yang hadir duduk berkumpul di majlis maulid, di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis-majlis yang disukai oleh Rasulullah, di majlis-majlis yang disukai oleh para malaikat. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Iku sholihin kafaratun anid dzunub, wa inda dzikri sholihin tanzul rahmat wa tahsul barokah." Menceritakan riwayat hidup orang-orang soleh menjadi kafarah terhadap dosa-dosa. Artinya kita akan mendapatkan ampunan dosa apabila kita hadir duduk di majlis maulid, di mana dibacakan maulid Nabi, riwayat sejarah hidup perjuangan Rasulullah SAW. Terlepas dari apakah kitab maulid yang dibacanya itu Ibnu Duror atau Al-Tibani atau Al-Barjanji, yang jelas itu akan menjadi kafarah, menjadi pelebur dosa, karena yang dibacakan, yang diceritakan dalam kitab-kitab tersebut adalah Imamus Sholihin, imamnya, pemimpinnya seluruh orang-orang yang soleh. Imamul Muttaqin, imamnya, pemimpinnya seluruh orang-orang yang bertakwa, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana Allah pernah mengatakan kepada Nabi Adam, "Innahu la hablul khalqi ilayya, laula lahu la khalaqtuka." Kata Allah, sesungguhnya Muhammad la hablul khalqi ilayya, sungguh sangat aku cintai dari seluruh makhluk. Seandainya aku, kata Allah, tidak menciptakan Muhammad, la khalaqtuka, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Bahkan Nabi Adam pun pernah bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Agung, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam akhluqhu?" Kata Allah, "Wahai Adam, bagaimana mungkin kau bisa mengenal Muhammad sedang aku belum menciptakannya?" Karena saat itu baru diciptakan Nur Muhammad, cahaya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Adam di dalam surga sudah menyebut nama Muhammad. Bagaimana engkau bisa mengenal Muhammad? Aku belum menciptakannya, kata Allah. Lalu kemudian Nabi Adam menjawab, "Ya Rabb, lamma khalaqtani rafa'tu ra'si
Fara'aitu ala qawmil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, ya Rabb, ketika engkau menciptakan aku mengangkatkan kepalaku menengadah melihat ke tiang-tiang aras, di mana di setiap tiang aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Nabi Adam melanjutkan perkataannya dengan mengatakan fa'alimtu annaka la tudim, maka aku mengerti bahwa engkau tidak mungkin menyertakan, menyandingkan namaku yang mulia kecuali dengan orang yang paling engkau cintai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kemuliaan, keagungan, keluhuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nama beliau oleh Allah disandingkan dengan nama Allah dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh nama Muhammad dihilangkan. Setiap kita diwajibkan ketika melakukan tahiyat, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena apabila itu tidak dibaca, sholat kita menjadi tidak sah. Atau kita baca hanya separuhnya saja, asyhadu an la ilaha illallah, tanpa membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pun sholat kita enggak sah. Tidak bisa dipisahkan. Nah, mudah-mudahan dengan barokah sahabat yang kita hadir di majlis Maulid pada malam ini, sekaligus memperingati haul Al-Imam Al-Qutb Al-Arifillah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik yang berapa ya? 70 berapa? 70-an. 77. Enggak, 70. Ya, 70. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebarokahan kepada kita semuanya. Dibarokahkan umur kita, kesehatan badan kita, keluarga kita, usaha kita. Intinya kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqnal barokata fi kulli syai'in waj'alna mubarakina aina ma kunna. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami ya Allah, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami, sepeninggal kami, orang-orang yang selalu Engkau barokahkan ya Allah. Allahumma barik lana fi kulli ma'atilana. Ya Allah, apapun yang Engkau berikan kepada kami, apapun yang Engkau anugerahkan, yang Engkau karuniakan, yang Engkau titipkan kepada kami, barokahkanlah untuk kami semua. Demikian yang bisa Allah sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi usah pakai sewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Amin. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لباب علم يتعلمه الرجل أحب إلي من ألف ركعة تطوع صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap para tuan guru, para asatidz, para kiai baik, khusus Saudara Haji Alwi Al-Abbas, Ustaz Muhammad Gunawan, Kiai Saifuddin, Ustaz Jeffrey, Pak Budi, dan segenap para sepuan yang lainnya yang mohon maaf apabila tidak sebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi hormat ta'zim kepada kita, guru-guru kita, orang tua kita, semuanya Allah berikan umur yang panjang. Allah kabulkan hajat-hajat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit di antara kita Allah angkat segala yang lagi sulit Allah angkat segala kesulitannya, berkah segala urusannya bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala macam nikmat karunia yang senantiasa Allah curahkan. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya lihat wajah-wajah sudah kurang bersahabat. Sudah kurang bersahabat. Insyaallah seperti biasa agak lama-lama. Karena ngaji lama-lama kalau bagus buat kesehatan, bikin kaki kesemutan, bibir pecah-pecah, sampai bahaya besar. Yang ada pikiran di orang yang dengerin, tidur orang. Tapi yang penting kita harus dalam tanamkan dalam hati kita harus ada kita waktu buat ngaji. Luangkan waktu buat ngaji, jangan tunggu waktu luang ngaji. Karena apa? Al-Fathul Musiri pernah bertanya kepada murid-muridnya, Alaysal maridu idza muri'a al-ta'am wa syarab thalathata ayyam yamut? Bukankah orang sakit kalau dia kagak makan, kagak dikasih minum, kagak dikasih obat mati? Kira-kira mati lah 3 hari kagak dikasih makan, kagak dikasih minum, kagak dikasih obat mati nggak 3 hari? Halo? Mati. Berasa lagi di DPU. Kira-kira 3 hari kagak dikasih makan, kagak dikasih minum, mati nggak? Mati. Kan? Bala, syekh, tentu wahai guru mati. Wa kadzalikal qalbu, Begitu juga hati. Kagak dikasih makan tuh hati, kagak dikasih minum tuh hati bakalan mati. wa ghadawatul qalbi al-ilmu wal hikmah. Dan makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Kita orang sadar dari hati kita pada sakit. Mungkin orang banyak orang yang nggak sadar hatinya sakit. Hatinya jauh, hatinya pasti. Banyak orang-orang yang nggak sadar. Contoh di antara tidak sadar orang ternyata karena disibukkan dengan sesuatu yang lain. Contoh lah, ada orang dikejar-kejar anjing, kantor, gede anjing, lari, dia dikejar-kejar anjing, lari
kakinya tertusuk paku kerasa orang? Enggak. Hah? Enggak kerasa. Kerasa orang? Orang. Ada anjing, ada pocong, ada kunang, dua pemain juga. Di belakangnya ada lagi. Kalau lagi utang, ini jalannya kencang ini lagi. Ketika dikejar-kejar nggak kerasa kaki itu, bahkan kakinya mungkin udah berdarah-darah. Kapan dia bakal sadar? Setelah itu anjing nggak ada. Setelah yang lainnya, dia kesibukan yang lainnya baru sadar ke kaki. Ya, darah kaki. Nggak sadar. Begitu juga kita kadang banyak orang umat manusia zaman sekarang orang sadar hatinya sakit kecuali udah mati baru sadar. Makanya si Nabi pernah mengatakan an-nasu niyam. Manusia itu an-nasu namu wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur semua udah tidur. Wa idza matu intabahu. Kalau mati baru sadar. Ternyata banyak yang dia lewatkan, banyak yang dia dibuang sia-sia. Hatinya mati orang sadar. Ciri-ciri hati orang sudah mati keras, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Islam mengatakan sebab wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbil rahim qalbun qasi. Paling jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya mati, hatinya keras, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa beda? Rahmat Allah itu berupa apa aja? Rezeki, ketenangan hati, ketenangan jiwa dan semuanya. Banyak orang yang hatinya mati, orang kerasa. Dia jauh, malah tambah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sekarang ngambil rezekinya susah. Malah datang orang pintar. Ya. Bukan orang pintar sekarang mah pakai Zeus. Pinjol. Berarti pinjol, judol. Bukan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malah menjadi Allah Subhanahu wa taala semakin jauh udah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kagak ada udah. Semakin hatinya jauh, semakin rahmat Allah semakin jauh. Nah, Rasulullah mengatakan, Inna rajula la yuhramu birizqi bidambin yusibuh. Seseorang itu bakalan diharamkan untuk mendapat rezeki Allah Subhanahu wa taala karena sebab dosa yang dia kerjain. Apabila dosa yang menyebabkan juga hati mati. Idza adnaba 'abdun, jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, nukitatun sauda fi qalbihi, bahkan titik dalam hatinya titik hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hatinya hitam gelap gulita, udah jauh dari rahmat Allah, hidupnya orang senang bisa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri kita, hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah berpaling kita disibukkan dengan sesuatu yang kagak ada manfaatnya. Coba cek, lebih banyak scroll status WA apa baca Quran kita? Lebih sering duduk di majelis ilmu apa di kafe? Sekarang semakin berkeliaran dengan bertebaran. Lebih sering duduk di mana kita? Alamat i'radillah, tanda Allah berpaling dari manusia. Dia bakal disibukkan mana yakni sesuatu yang ada dalam manfaatnya. Seluruh manfaatnya. Kita lihat semua orang sekarang mulai miringin HP semua. Habis ini pada masuk ke barang semua. Ayo setelah. Bagus itu barang kita sudah. Bilangin sama aku ini belajar bisa. HP itu sudah menjadi setan gepeng yang paling canggih. Sekarang orang bisa main judi walaupun dengan sendirian di dalam kamar. Ngumpet bisa ngelakuin dosa walaupun sendirian di kamar. Allah Subhanahu wa taala. Gosip bagian sendirian ghibah jadi kalau semuanya jadi dosa karena sebab dia tidak ada benteng dalam hatinya. Kenapa ngaji ilmu itu ngerokan kita untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngaji, kita ngajar hal majlis menjadikan hati kita hidup. Kalau hati hidup, hati
hati bersih terus dimakan dengan makanan yang baik, akan bercahaya sehingga cahaya tersebut akarnya, bekasnya akan menjadikan anggota tubuh kita melakukan hal-hal yang baik. Istilah kalau zaman sekarang mah chip, kalau diisi chip ininya yang bagus-bagus, keluarnya itu programnya itu bagus. Tapi kalau chipnya sudah diawali dengan jelek, virus, error, error sudah. Chipnya programnya jelek, masukin jelek, ambil dari pinjol, makan dari haram, dari judi, semuanya ngaji orang, dengerinnya ngomongnya nggak baik, terus tumbuh lagi dalam dirinya orang-orang yang nggak baik terus. Perilaku juga nggak bagus, jauh dan semakin jauh dari Allah, semakin jauh, semakin itu. Hanya alhamdulillah kita sama-sama diajak oleh Ustaz Ahmad Gunawan istiqomah ngaji. Ya sebentar sekali. Insya Allah kita istiqomah yang datang. Jangan harap kebuli. Jangan harap kebuli. Ada kebuli di sini. Kadang alhamdulillah nih, kita setiap hadir majlis di majlis mana ngaji udah disiapin tuh kopi ada, air ada, gratis, makan kadang ada. Masih awam tuh orang buat ngaji. Tapi mohon maaf kalau buat dangdutan gaya oke. Nyawer keluar duit oke. Buat ngaji tinggal duduk doang, pahala banyak, ilmu dapat, duduk. Mohon maaf bagian ngantuk tidur. Bagian yang tidur ngantuk doang, duduknya kita. Rasulullah pernah ngomong sama sahabat Abdullah bin Mas'ud, julusu kasa'atan fi majlisi ilmin. Duduk kamu sebentar doang di majlis ilmu. Lam taktub harfan wa la tamassa kalaman. Kamu belum nulis. Memang kata nulis orang-orang Arab merekam. Semoga dia merekam. Wa lam taktub harfan wa la tamassa kalaman. Belum nulis satu huruf pun dan belum megang pulpen sama sekali. Khairun, lebih baik daripada mimpi al-Qur'an. Dan lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak. Bukan budak orang di baru yang kecil cuma ya, budak kecil namanya lain ya. Budak hamba sahaya yang mana dalam riwayat membebaskan memerdekakan budak satu aja haram jasanya tersentuh firman Allah Subhanahu wa taala. Cuma baru datang hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, guli lah. Sudah apa pahalanya banyak Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita ngaji, duduk. Bahkan kita orang paham apa yang kita sampaikan. Ada minimalnya 6 kebaikan yang kita dapatin. Ketika majlis itu dapat rahmat, kita dapat ujuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika terang Allah Subhanahu wa taala, waktu kita dijaga dari masalah. Nah, coba kalau ada hari majlis, ini ngapain? Ya scroll. Jadi apa? Hah? Alhamdulillah saya ada TikTok dihapus. Mulai ada sih. Contoh dan sebagainya apa yang lainnya. Waktu kita terbuang sia-sia. Alhamdulillah hadir majlis walaupun orang apa-apa, setidaknya waktunya berguna di dalam Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma duduk diam orang dengerin gitu. Itu dapat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita dapat rahmat, bukan cuma kita doang yang dapat rahmat. Orang-orang yang ada di rumah, bini, anak juga dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika hadir majlis. Kita hadir majlis ngaji. Makanya jangan awam buat ngaji. Jangan belum lagi Rasul mengatakan kita hadir, kita belajar satu bab tentang ilmu itu lebih baik daripada kamu 100.000 rakaat salat. Pernah kita 100.000 rakaat? Duha 2 rakaat di awal banget ya. Kecuali kalau dia pengen punya duit, pengen hajat, pengen kabul tuh, wah, terus sholat hajat, sholat duha, sholat minggu, kerjain semua itu. Kalau urusannya berhubungan dengan duit, kita ketol. Kalau berhubungannya dengan duit kan? Betul, tapi kalau berhubungannya dengan akhirat biasa-biasa baik. Seakan-akan kita malah hidup di dunia selamanya gitu. Selamanya. Wah,
Jadi urusan akhirat kok gampang mudah. Kelahiran yakin banget akhir kita bakal jadi orang baik. Belum tahu? Belum tahu. Makanya kita biasain dari diri kita sekarang belajar paksain buat hal manis. Di mana pun. Kalau di sini sebulan sekali nih. Kira-kira nih makan sebulan sekali mati orang habis makan nih. Hah? Jadi jangan cuma ngandelin di sini enggak. Udah pada mungkin di sini enggak hadir bulan depannya. Berarti 2 bulan sekali. Nah, hadir 2 kali. Dicabut pulang udah. Ya. Udah sekarang wah, setengah tahun orang hadir. Orang hadir orang ngaji. Jangan hadir majelis dimanapun ada majelis ilmu. Duduk ngaji. Nanti di mana ada majelis ilmu datang. Kadang-kadang emang orang-orang zaman sekarang pengennya yang asyik aja yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Nah, ini orang itu lagi jadi, gue tamparin dulu, minggir gua mulu nih. Kadang-kadang. Kenapa? Merasa tersindir mulu. Wih, cocok-cocok. Yang cocok-cocok dengan hawa nafsunya diambil. Tapi yang nggak cocok hawa nafsu cari yang cocok dengan hawa nafsunya. Pembelaan dalam perbuatannya dia. Kata apa? Orang nih kadang-kadang ketika kita mendengar nasihat sakit hatinya, merasa gimana, di situ berarti emang hati kita nggak bisa. Buka. Dikasih vitamin. Kira-kira perih nggak? Perih. Tapi terus diperi lama-lama sembuh. Ketika orang nggak ada luka dikasih vitamin sakit orang. Begitu juga hati. Kalau kita dengar nasihat sakit berarti hati kita bermasalah. Hati kita memang bermasalah. Ada begitu manusia itu ketika mendengar nasihat itu menolak dia menolak. Apalagi nasihatnya dari orang yang lebih ganteng dan lebih muda. Kadang-kadang yang lebih muda orang padahal undur maqala la tandur man qala. Itu kita sering dengar ini. Lihatlah apa yang dibicarakan. Jangan lihat siapa yang bicara. Walaupun itu mana keluarnya dari mulut orang pemabok, kalau itu baik, nasihat itu bagus. Walaupun mungkin anjing bisa ngomong anjing, dengerin itu nah. Kadang kita dengerin ulama nasihat sekarang banyak dibaca di media sosial. Ini kumpul, ada nggak tuh? Ada. Banyak. Ngalahin orang-orang ulama-ulama yang belajarnya puluhan tahun, dia baru belajar di media sosial udah berani jalannya lagi. Ulama. Benar nggak? Benar. Itu supaya orang paling pintar. Nyalain. Kadang-kadang dikasih tahu, aduh orang begini, orang begini, kan begitu ada. Nah, dulu begini orang dulu mungkin belum tahu, sekarang dikasih tahu harusnya. Oh iya benar ya, bukan malah nyalain. Sekarang banyak orang itu. Kemarin saya yang ngajari ada kita sama-sama belajar bahas tentang ini. Dulu nggak begini, kok sekarang begini? Alirannya apa? Air deras. Air deras ya. Air deras. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena apa namanya? Ketika kita diam tentang sebuah kesalahan, diamin lama-lama tuh kesalahan dianggap benar. Sehingga yakfal haq wa yanhar batil. Yang benar samar, yang tampak yang buruk. Contohnya apa? Karang. Orang ke mall pakai celana pendek laki-laki nolok orang. Lututnya ketinggalan, lututnya ketinggalan. Kayaknya bawa boleh kecium ini. Lututnya kelihatan. Malu nggak? Nggak malu biasa. Tapi ke mall pakai sarung malu nggak? Malu. Hah? Malu. Yang baru sunat lah. Dibilang ini lah, mau kondangan, mau tahlilan. Saya pernah ada yang bilang begitu. Sama saya kemana alhamdulillah. Ya pakai sarung saya. Kemudian celana orang yang buat ini. Alhamdulillah. Pakai sarung saya. Kemudian ada yang ngomong, baru sunat Pak? Wah. Nah,
Iya tidak tidak. Kita rasa, makanya kita karena sebab terbiasa begitu, bahkan ada mungkin anak-anak muda jomblo malu, pacaran gua enggak. Padahal jomblo itu bukan suatu hal yang salah. Itu cara Allah mengisyaratkan hati dan cinta yang salah. Ya udah. Wah, Bismillah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang tua kadang-kadang melihat anaknya kagak punya pacar, mau kagak lapor. Orang ada yang ngapain? Kadang-kadang mau padahal itu suatu hal yang bagus. Orang pacar semua masih seakan-akan bahwa saya punya pacar anak itu wah hebat, anak saya laku dan sebagainya. Ada semua hal yang lain. Makanya itu ketika hak tidak ditegakkan kebenaran karena kita nggak tahu ngaji yang ngaji sehingga mana yang hak mana yang batil tadi. Makanya Allah mengatakan orang yang nggak tahu al-jahil, orang yang nggak tahu nggak ngaji, dia bakalan terjerumus ketidaktahuannya terhadap bakal melakukan sesuatu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sya'a am aba. Baik dia tahu sengaja ataupun kagak dia bawa terjerumus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab ketidaktahuannya. Jadi kita bersama-sama belajar ngaji istiqomah. Kapan ada tempat ngaji kita ngaji tetap. Ada di mana ngaji tetap. Kita tahu siapa bulan ngaji datang. Tidak ada. Yang penting tidak ada jelas ngajinya. Jangan ngaji cuma baca buku atau yang tidak ada gurunya. Mengatakan man la syaikhullah wa syaikhuhu syaitan. Siapa yang ada gurunya maka gurunya adalah setan. Gurunya adalah setan. Kita sama nih. Kadang-kadang mungkin ada orang di media sosial cari-cari boleh cocok cocok bagus dua ini jelek ada. Jadi yang sesuai dengan apa? Cari yang kira-kiranya itu bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, malah berani kepada Allah Subhanahu wa taala, malah semakin sembrono dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah hati-hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cari yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sama-sama belajar ngaji istiqomah dimanapun kita duduk, ada tempat hadis ilmu kita duduk. Kita dapat kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luangin waktu. Dan emang kalau sudah terbiasa ngaji kata Allah dan dalam kitab hikamnya, al-'ada bila rasakhat nasakhat. Kebiasaan kalau sudah kuat akan menghapus kebiasaan yang sebelumnya. Sudah biasa orang ngaji, susah orang ngaji. Karena apa? Sudah menghapus kebiasaan ngaji. Untuk terbiasa biar ngaji lagi itu minimal tertiba. Kebiasaan tersebut bisa dilakukan 40 hari berturut-turut atau 40 kali bakal jadi istiqomah. Orang 40 hari ngaji atau 40 kali waktu ngaji insyaallah. Seperti halnya biasa tiap hari bangun subuh telat jam 8. Orang sini kan nggak ada ya. Jam 9 dalam sini. Jam 8 kali 9. Bangun subuh jam 9 tiap hari. Udah kebiasaannya begitu dia bakal begitu terus. Kenapa? Al-'ada idza rasakhat nasakhat. Al-'ada kebiasaan kalau sudah kuat akan menjadi menghapus kebiasaan sebelumnya. Kebiasaan kesiangan dulu dia bakal kesiangan terus. Tapi kalau biasa bangun subuh dia bakal bangun subuh terus. Atau bahkan sebelum dia bakal bangun terus walaupun tidurnya tengah malam. Walaupun mungkin berapa menit sebelum subuh atau berapa saat itu insya Allah sudah terbiasa baru bakalan bak. Begitu juga yang terbiasa ngaji. Nah, pertama bagaimana? Iya paksain dulu. Kalau begitu sekarang bener lagi ibadah kan butuh ikhlas karena Allah. Saya belum bisa ikhlas itu ngaji bentar aja. Saya boleh masuk dulu dong ngaji begitu kan? Ngaji
mobil kelas, saya masih mobil kelas. Kagak ada Pak. Ketika kita memaksakan diri kita buat ibadah itu buat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, siapa yang bermujahadah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih jalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Paksain. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Benar? Benar. Terpaksa paksain ibadah, paksain lainnya, paksain ngaji. Nanti selama-lama bakalan terbiasa, bahkan mungkin bisa jadi kebutuhan. Contoh, bisa sering ngerokok ini, rokok. Ya. Pak? Orang yang biasa ngerokok, waktu belum bisa ngerokok, itu satu batang nggak bisa. Dulu saya belajar ya, nggak bisa. Dulu saya belum dapat ijazah ini, belum dapat ijazah. Kayaknya nggak pernah lulus kayaknya. Orang batuk, orang bisa. Orang bisa. Orang yang pengen biar dibilang keren, biar nggak dibilang bencong sama teman-temannya, padahal bencong sekarang pada rokok. Betul nggak ya? Benar. Iya nggak? Biar nggak dibilang bencong sama teman-temannya, dia gaya, dia maksain. Mungkin sehari mungkin 2 batang, 3 batang, lama sampai kagak bisa kalau kalian merokok. Habis minum kopi, kayak sesuatu ada yang kurang. Habis makan ya ada yang kurang. Hujan deras, rokok habis keluar. Pakai payung. Keluar pakai payung. Kalau sudah menjadi kebutuhan. Tapi begini juga kalau kita sudah menjadikan kebutuhan nanti, walaupun hujan deras, wah berangkat karena butuh ini. Karena butuh, bukan tangan doang. Ya, hujan, ya. Begitu juga kita makanya jadikan kebiasaan itu dalam kebutuhan. Seperti kita tadi merokok, awalnya tidak terbiasa, terus terbiasa, jadi kebutuhan. Jadi habit, kalau orang bilang kan, habit. Gaya hidup, jadi gaya hidup, jadi dia butuh. Kalau kalian merokok, sampai berhentinya itu susah. Berhentinya ini saya tahu dulu nggak Pak? Berhentinya itu susah. Sebenarnya orang merokok itu sudah mati kalau mati di rumah lagi. Jadi apa namanya orang merokok itu tawa kali hebat sih sebenarnya. Urusannya rokok mau dulu, kalau belum bayarnya enggak. Kalau belum bayarnya kan, ada tawakalnya kuat. Cuma cuma urusan itu doang, tapi urusan rezeki, urusan duit kok kagak perlu dicari. Kalau tawakal, urusan rezeki kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikanlah kita paksain diri kita dalam hal kebaikan sehingga menjadi kebutuhan. Begitu kita kadang-kadang itu, ini orang yang biasa apa? Ada satu ustaz di sana di dekat rumah saya namanya Ustaz Hamid Arafat almarhum beliau. Baru tinggal kemarin 40 hari kemarin. Beliau sakit si vaksin kayak itu ya. Pas Ramadan kemarin, sebelum Ramadan lah dia sudah tak pernah hadir majlis apa pas lebaran kemarin sebelum menikah saya jenguk terus bilang istri yang dia ngobrol. Istrinya ini saat itu melihat status ada di majelis bulan nangis, malam ini ada di majelis bulan nangis, katakan setiap malam Ramadan kan kita keliling Quran, katakan Quran dari rumah dia nangis, katanya kalau puasa kan dulu di situ, kalau puasa di situ nangis di situ, kalau puasa tidak di situ puasa di situ nangis. Kalau baru bisa hadir kumpul di situ baca ngaji, itu hadir. Beliau hadir setiap hari Kamis hadir tempatnya di kali tiga, di mana hadir dulu. Tangis. Kita bisa nggak bingung? Karena kalau beliau terlancai itu sebuah kebutuhan. Kita belum bisa kita ini. Kadang ngaji, 12 tahun capek kan minggu depan kan ya? Dan minggu depan kan ya? Coba kalau ada duit begitu dia ada orderan nih, masuk strip. Dia ada orderan di 5 juta, antara minggu depan aja. Bisa nggak tuh? Bisa. Strip.
10 juta antara aja lah, gampang. Enggak, antara aja kan, gampang kaya kita. Harus kita bisa. Kan orang tidak bisa merasakan hakikatul iman, iman yang benar-benar hakikat, kecuali dia bisa merasakan ketika beribadah, merasa nikmat seperti dia ketika lalai dalam ibadah. Orang-orang yang lalai seperti dalam kelalaian dia merasa nikmat. Ngajinya kita orang terpaksa, ibadahnya kita, sholatnya kita nikmat, senang. Makanya Rasul mengatakan ketika sholat, ya Bilal, akhirnya sholat, wahai Bilal, qomat Bilal, arihna di sholat. Senengin saya dengan sholat, wahai Bilal. Kalau kita kan, ya, gak ada lagi lain. Gak ada lagi lain. Jadi itu dari kita kurang, arihna ya Bilal. Ya Rasulullah SAW senang dengan ibadah, gembira. Kita masih, ya iman kita mungkin masih tisu, lebih lagi kan mungkin. Ada lebih kita. Makanya kita minta pertobatan iman. Bagaimana cara memperkuat iman kita? Ya kita nanti perbanyak amal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ketika kita istiqamah dalam taat, kita akan menjadi orang yang sukses dan kita menjadi orang yang mulia. Kalau kita lihat tadi disebutkan bahwasanya malam ini juga bertepatan besok itu call hari Ahad. Sebenarnya besok call yang dilakukan di situ cuma biasanya kalau hari Jumat mundur itu hari Jumat. Sabtu acaranya hari Sabtu pada subuh ada di Gresik dibuatkan Gresik. Beliau itu kan belajarnya beliau ya dalam seumur hidup beliau hatam bisa puluhan kali. Nanti dia dalam majlis dia beliau setiap subuh dia majlis ngaji istiqomahnya beliau dalam kita apa yang kita hatam ini ya. Ada kita ini apa namanya? Zeus. Kita beliau istiqomah dalam majlis taklim, beliau belajarnya Masya Allah, beliau ngajinya sampai menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita tiru orang-orang soleh. Jadi ada kol, ada siapa, kita ikutin mereka minimal 10% dari amal ibadah. Dari amal beliau ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman dan orang dari mengikuti mereka pendiriannya dalam keimanan Allah lebih. Allah bakal kumpulin mereka walaupun amalan kita tidak sama. Amalan kita tidak sama. Beliau akan membuat musik 20 tahun, 15 tahun korban. Kita berdetak udah di kamar seharian udah lupa-lupa, kagak ada lampu, kagak ada ilmu, beliau 20 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang yang minimal kita ada waktu di situ untuk beribadah, bosan 20 tahun di sana. Ada waktu kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bisa istiqomah di situ. Kapan kita ambil waktu yang kita bisa istiqomah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan waktunya? Berapa? Mungkin kami sholat subuh, ya subuh itu 9 gimana? Ya. Habis sholat subuh, habis waktu ini, pokoknya ada waktu kita di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah. Walaupun nggak sama seperti beliau 20 tahun ibadah Allah, menjauhkan diri dari orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ya adalah usia 20 tahun di sana, di situ beribadah hanya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang jauh dari Allah, sehingga jauh sebuah usaha jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semoga bisa terus menjadi orang-orang yang bisa menuntut ilmu. Ngaji dimanapun bisa Allah berikan kita taufik kekuatan untuk bisa menghadiri acara-acara yang baik, acara-acara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamalkan apa yang kita dapat agar kita menjadikan manfaat. Karena al-ilmu bila amal kesejar bila tamar, ilmu kagak diamalin kayak pohon kagak ada buahnya, tebang aja beri berdiri. Percuma orang ada yang kita harus diamalin dan diamalin setidaknya agar kita tidak
akan jadi orang tersebut tidak kenapa fa'alu tidak amalan ma'adzab min qabli orang yang mengerti dalam satu kemudian kagak diamalin bakalan diadab lebih dulu daripada penyembah berhala Allah Subhanahu wa taala. Kita amalin itu yang kita tahu agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari tersebut. Kemudian setelah kita amalkan, ajarkan sama orang-orang agar semakin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah isi mata kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dalam kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengikuti jejak orang-orang yang saleh dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Nabi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya sangat banyak sekali sampai kepikiran bingung itu mau nyimpannya di mana. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang didapat malam hari ini manfaat untuk kita, keluarga kita, kita semuanya, manfaatnya akhirat kami ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum kita tutup seperti biasa, ini adalah salah satu amalan dari Bapak Abu Bakar yang insyaallah bisa kita istiqomah setiap majlis kita tutup dengan Amin. Jumat lagi berikutnya diberikan kemudahan berlaga semuanya, kita dapat guru kita hingga sehat berkah umur bahagia semuanya, manfaat untuk kita semuanya. Jadi itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.